Halo para sahabat suyanto.id. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dalam channel pendidikan suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai mengapa orang sukses dan mengapa pula orang gagal. Dua hal itu merupakan dua muka dari satu keping mata uang. Nah, ini masuk kepada vlog kedua. Saya akan mengupas ketika orang sukses dan ketika orang gagal dari aspek kemampuan komunikasi. Komunikasi ini sangat penting karena tanpa komunikasi Anda tidak bisa menyampaikan gagasan, tidak bisa menyampaikan ide yang mungkin gagasan dan ide itu adalah merupakan ide brilian yang bisa dikomunikasikan kepada pihak lain sehingga Anda bisa berkolaborasi untuk melaksanakan, untuk merealisasikan ide penting, misalkan dalam hal bisnis, dalam hal penelitian, dalam hal kolaborasi untuk tujuan-tujuan yang positif. Nah, komunikasi pada hakikatnya adalah bisa dibagi menjadi intrapersonal dan interpersonal. Ada yang menyebutkan intrapersonal communication skills, ada juga yang menyebutkan interpersonal communication skills. Nah, apa yang intra? Yang intra itu adalah bagaimana Anda semua bisa mengenali diri Anda, bisa menempatkan diri Anda dalam konteks komunikasi. Siapa Anda? Misalkan saja, siapa kalian? Siapa kamu? Apakah Anda paham bahwa Anda tidak mengerti apa yang dipersoalkan? Apakah Anda tahu bahwa Anda tidak tahu? Apakah Anda tahu Anda mengetahui sesuatu? Ini sangat penting. Sebab kalau Anda tidak mengenali diri sendiri, bisa jadi Anda memiliki sikap-sikap yang tidak berterima di mata orang lain ketika Anda berkomunikasi. Mungkin Anda jadi nyebelin, menyebalkan pada orang lain ketika Anda tidak paham siapa Anda. Apalagi kalau Anda sedang berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak selevel status sosial ekonomi dan ataupun status dalam birokrasi. Anda tidak bisa berkomunikasi seenaknya terhadap atasan. Sehingga Anda harus paham siapa Anda itu, kepada siapa harus berkomunikasi. Dan yang kedua adalah interpersonal communication skills, yaitu bagaimana Anda bisa berkomunikasi pada sesama orang di luar Anda, kepada teman, kepada guru, kepada dosen, kepada atasan, bisa jadi juga kepada mertua, kepada anak, kepada istri, apa saja yang harus berkomunikasi dengan pihak-pihak lain itu merupakan interpersonal communication skills. Nah, ini penting untuk dimiliki keterampilan itu. Karena ketika Anda tidak bisa memberikan argumentasi, tidak bisa memberikan pendapat kepada orang lain tentang apa yang kalian pikirkan, maka itu berarti Anda kurang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara interpersonal. Kepada siapa Anda berkomunikasi? Anda harus memiliki cara-cara yang berbeda dengan yang lain. Ini memang ada kaitannya dengan yang intrapersonal tadi. Dan interpersonal skills ini saudara harus bisa memahami orang lain dan kemudian bagaimana memaknai orang lain itu pada diri Anda. Bagaimana memaknai pendapat orang lain terhadap
pendapat Anda misalkan saja. Itu merupakan interpersonal skill dalam bidang komunikasi. Kalau Anda nggak punya pengetahuan sama sekali, nggak punya keterampilan komunikasi interpersonal, maka apa yang orang lain katakan, Anda tidak peduli. Dan karena tidak peduli, maka orang lain saya kira akan memberikan persepsi terhadap diri Anda yang berbeda. Jika seandainya Anda bisa melakukan komunikasi dengan baik, bisa memahami orang lain dengan baik. Pada prinsipnya berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi, communication skills, itu meliputi kegiatan mendengar, kemudian mengamati, dan juga berempati. Jadi kalau saudara sedang berkomunikasi dengan orang lain, yang ini merupakan wilayah interpersonal skills tadi, interpersonal communication skill, maka Anda harus bisa mendengar apa yang dia katakan. Jangan sampai ketika dia mengatakan, kalian nggak mendengarkan, malah main-main dengan HP misalkan saja. Itu suatu hal yang harus dihindari ketika kalian harus berkomunikasi dengan orang lain. Lebih-lebih ketika komunikasi itu memiliki makna bahwa Anda akan bekerja sama untuk kepentingan bersama, untuk menggapai keuntungan bersama. Apa saja ke berikutnya yang merupakan prinsip komunikasi adalah mengobservasi, mengamati. Itu adalah bentuk komunikasi. Kalian misalnya datang ke tempat partner bisnis atau tempat partner penelitian, partner untuk melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi misalnya saja. Nah, Anda harus bisa memahami dengan mengobservasi apa yang sedang terjadi. Nah, setelah mengobservasi apa yang sedang terjadi, bukan Anda tidak melakukan sesuatu hal sama sekali, tapi Anda harus melakukan kegiatan berikutnya yang prinsipnya adalah berempati. Misalkan saja Anda diajak datang ke rumah sahabat yang akan berpartner dalam hal bisnis. Anda harus berempati apa yang dia miliki, apa yang dia upayakan, apa yang dia usahakan. Mengapresiasi. Dengan cara itu, maka akan membuka hubungan emosional yang lebih baik. Dengan cara berempati itu berarti Anda bisa menghargai orang lain. Ketika Anda menghargai orang lain, Anda juga akan dihargai orang lain. Bukan sebaliknya, Anda harus meminta supaya orang lain menghargai, namun Anda tidak pernah berempati kepada orang lain. Nah, ini persoalan-persoalannya seperti ini. Ketika saudara berkomunikasi, harus selalu ada dalam benak Anda. Jadi itulah sebabnya, maka di negara-negara Barat yang pernah saya lihat ketika saya belajar di sana, orang-orang mengapresiasi itu gampang sekali. Misalkan saja dia memiliki hasil ujian yang baik, itu diapresiasi. Kemudian katanya good work, congratulations, misalkan saja thank you. Nah, kalau di sini kadang-kadang pelit sekali untuk mengapresiasi orang, karena kita tidak memiliki kemampuan berkomunikasi pada aspek berempati tadi. Biasakan memiliki empati terhadap orang yang diajak berkomunikasi. Ketika orang berbunga-bunga menceritakan bagaimana suksesnya anak, Anda nggak mau mendengar dan hanya mendengar tapi tidak memiliki komentar. Ketika orang sedang berbunga-bunga bagaimana kecerdikan kucingnya, misalkan saja, Anda diam membisu, dia membatu. Itu artinya Anda tidak berempati. Ini merupakan awal dari gagalnya atau buruknya komunikasi Anda dengan kawan saudara yang sekiranya akan diajak kerjasama itu. Nah, itulah saudara-saudara, dan komunikasi itu sangat penting, karena pentingnya
Maka komunikasi itu merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki di abad 21 di lain kompetensi yang lain seperti kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Nah, karena pentingnya ini, saya akan mendalami lagi pada vlog berikutnya sehingga kita bisa memahami secara komprehensif mengenai pentingnya komunikasi untuk membuat karir kita sukses, untuk membuat kita berhasil. Jika kita gagal berkomunikasi, maka kita termasuk orang yang gagal juga. Nah, gitulah saudara-saudara ya, kawan-kawan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari suyanto.id. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa lagi.